meresmikan terowongan silaturahmi Masjid Istiqlal Gereja Katedral. Kemenhub siapkan posko Nataru antisipasi longsor dan banjir. Jalur lintas selatan Malang putus akibat longsor. Seorang pria mengamuk di tempat bimbel. Halo, Selamat pagi, pemirsa Simpo TV. Selamat pagi, Sally. Selamat pagi, Festi. Apa kabar hari Luar ini? biasa. Baik ya. Meskipun cuaca tadi pagi sempat mendung ataupun kurang membaik, kurang bagus, tapi tidak menghalangi kita berdua untuk terus bersemangat untuk memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga hiburan. Ya, Festi, terkait headline yang telah kita bacakan, Betul. di mana ini Presiden Prabowo Subianto ini baru saja meresmikan terowongan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, di mana ini sebagai simbol bahwa Indonesia rukun antar beragama. Oke, dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama. Presiden Prabowo Subianto mengaku gembira saat meresmikan terowongan silaturahim Masjid Istiqlal Gereja Katedral di Jakarta. Tak hanya sebagai simbol kerukunan antar agama, namun pembangunan ini dapat memberi masa depan yang bahagia untuk masyarakat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan terowongan silaturahim yang menghubungkan halaman Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral pada Kamis 12 Desember 2024. Menurutnya, terowongan INZ merupakan simbol dari kerukunan antar umat beragama yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang sangat membanggakan dalam hal perbedaan. Presiden Prabowo pun mengucapkan terima kasih kepada para tokoh yang berhasil menyatukan dan membangun terowongan berharga ini. Hari ini saya sangat bergembira menghadiri acara ini, peresmian terowongan silaturahim antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Ini merupakan sesuatu simbol dari kerukunan antara umat beragama yang menjadikan bangsa kita memiliki ciri yang sangat unik dan yang sangat membanggakan, yaitu suatu bangsa yang penuh perbedaan. Suatu bangsa yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda kelompok etnis, berbeda ras, berbeda bahasa daerah, berbeda adat istiadat, tapi bisa bersatu, bisa rukun, karena memiliki cita-cita yang sama, yaitu meraih suatu masa depan yang bisa memberi kebahagiaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Seperti diketahui, terowongan silaturahim tersebut merupakan ide Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo sebagai jalan penghubung di bawah tanah antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang dibangun sejak 20 Januari 2021. Terowongan ini sempat ditinjau Paus Fransiskus saat berkunjung ke Indonesia pada 5 September 2024. Pemimpin Gereja Katolik Dunia itu mengungkapkan kekagumannya terhadap terowongan yang menghubungkan dua rumah ibadah besar di Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Semarang, Jawa Tengah bersama Akademi Kepolisian dalam gelar apel Kasatwil Polri 2024. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada jajaran kepolisian untuk senantiasa berhemat dan efisien dalam mengelola anggaran institusi mereka. Dalam gelar acara apel Kasatwil Polri di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 11 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada jajaran kepolisian untuk senantiasa berhemat dan efisien dalam mengelola anggaran institusi mereka.
Tak hanya menyampaikan pesan ke jajaran Kabinet Merah Putih, Kepala Negara juga mengimbau kepolisian mengurangi acara-acara yang bersifat seremoni, termasuk peringatan hari ulang tahun. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo tegaskan sebaiknya perayaan ulang tahun di kepolisian dirayakan secara sederhana dan menghindari pemborosan, misalnya dengan tumpengan di markas. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan kepada jajaran kepolisian untuk selalu berpihak kepada rakyat dan membela kepentingan rakyat. Presiden Prabowo pun menekankan harapannya agar kepolisian selalu menjunjung profesionalisme dalam bertugas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi lokasi kebakaran di kawasan pemukiman padat di Jalan Kebun Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu sore kemarin. Dalam kunjungannya itu, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini membagikan bantuan sosial berupa kebutuhan pangan dan sandang kepada warga yang menjadi korban kebakaran. Kebakaran di kawasan penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa siang 10 Desember 2024 menghanguskan sekitar 200 rumah yang terdiri dari 1.800 jiwa dari 600 kakak dan 7 rukun tetangga di Jalan Kemayoran Gempol RW 04, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Terlihat dari pantauan udara, ratusan rumah semi permanen itu sudah nyaris rata dengan tanah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang melihat langsung kondisi warga yang terdampak meminta aparat menyelidiki penyebab kebakaran, termasuk evaluasi terhadap standar keamanan rumah tangga. Wapres juga menginstruksikan agar korban mendapat tempat pengungsian yang layak, terutama untuk anak-anak dan juga lansia. Dalam kunjungannya, Wakil Presiden Gibran membagikan bantuan sosial berupa kebutuhan pangan dan sandang kepada warga yang menjadi korban kebakaran. Gibran juga membagikan alat mandi, perlengkapan sekolah, dan mainan kepada warga terdampak. Selayaknya kunjungan daerah yang rutin ia lakukan, Gibran tak ketinggalan membagikan susu kemasan kepada anak-anak korban kebakaran. Gibran menyempatkan untuk berdialog dengan sejumlah warga yang mengungsi di posko. Salah seorang warga meminta agar urusan administrasi seperti surat-surat penting dapat dibantu, sebab benda-benda tersebut hangus terbakar bersama dengan bangunan rumahnya. Usai mengunjungi posko pengungsian, Gibran yang didampingi oleh Wali Kota Jakarta Pusat Arifin beserta pejabat daerah setempat berjalan menuju tempat kejadian peristiwa kebakaran. Sejumlah warga mengajak Gibran untuk bersuah foto hingga berinteraksi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Dalam Negeri, pemirsa, Bima Arya Sugiarto menilai revitalisasi Pasar Akik Medan merupakan contoh yang baik dalam penataan pasar di Kota Medan, Sumatera Utara. Tinjauan Wamendagri Bima Arya ke pasar di Medan juga untuk memastikan stabilitas harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, bersama Gubernur terpilih, Bobi Nasution meninjau Pasar Akik di Medan, Sumatera Utara, guna memastikan stabilitas harga pangan terjaga menjelang Natal dan Tahun Baru 2025. Dari tinjauan tersebut, Bima Arya mengatakan, harga bahan pangan di Pasar Akik masih tergolong stabil. Ia juga mengaku senang revitalisasi yang dilakukan Pemko Medan pada pasar tersebut berdampak langsung kepada masyarakat. Pada kesempatan itu, Wamendagri Bima Arya juga memonitor hasil revitalisasi Pasar Akik yang sebelumnya kurang terawat. Menurutnya, revitalisasi pasar tradisional penting dilakukan untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam berbelanja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis Indonesia dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun mendatang. Dan Erlangga menekankan pentingnya memperkuat fundamental ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah memprioritaskan peningkatan konektivitas infrastruktur, terutama dengan daerah-daerah penghasil produk utama. Erlangga menjelaskan bahwa pelabuhan, kawasan ekonomi khusus atau KEK, dan infrastruktur strategis lainnya dirancang agar saling terhubung, meningkatkan efisiensi dan produktivitas nasional. Optimisme dan dukungan media ini menjadi penting karena dari berbagai prioritas Bapak Presiden melalui Asta Cita, kita lihat bahwa secara singkat ketahanan energi, ketahanan pangan itu menjadi program utama ditambah makanan bergizi. Dan ini sudah menjadi global agenda dan dirasa apa yang dilakukan pemerintah ini sudah tepat
Dan ini merupakan investasi, sekali lagi investasi sumber daya manusia ke depan. Di sektor pariwisata, pemerintah telah menurunkan tarif tiket domestik sebesar 10% dan merencanakan penerbangan langsung ke destinasi utama seperti Labuan Bajo, Mandalika, dan Bangka Belitung. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Selain itu, pemerintah berkomitmen terhadap transisi energi dengan meningkatkan program B35 menjadi B40 pada tahun depan, serta mengembangkan bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Erlangga menutup pidatonya dengan menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak, termasuk media, untuk mencapai target pertumbuhan 8%. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Penyidik Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya menolak penangguhan penahanan yang diajukan oleh Ria Agustina yang merupakan tersangka sekaligus pemilik klinik kecantikan Ria Beauty. Kasubdit Renakta di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Syarifah mengatakan penolakan tersebut didasarkan sejumlah pertimbangan penyidik. Pemilik klinik kecantikan Ria Beauty, Ria Agustina, berhasil ditangkap Subdit Renakta di Reskrimum Polda Metro Jaya atas kasus praktik dermaloler yang tidak memenuhi standar. Ria bersama inisial DN kini telah ditetapkan tersangka dengan dikenakan pasal ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda paling banyak 5 miliar. Dalam kasus ini, Ria melalui kuasa hukumnya telah mengajukan penangguhan penahanan ke Polda Metro Jaya. Namun, penangguhan tersebut ditolak dengan didasarkan sejumlah pertimbangan oleh penyidik. Ya, memang ada pengajuan penangguhan penahanan, tapi ada beberapa pertimbangan-pertimbangan dari kami sebagai penyidik ya, karena ini kasusnya juga baru dan harus banyak pendalaman dan akan bolak-balik, mengingat juga dia juga tempat tinggalnya di Malang ya. Untuk sementara saya belum bisa HCC dan itu menjadikan itu juga menjadi saran saya juga buat pimpinan. Untuk saat ini masih ditahan di rutan Polda Metro? Iya, pasti. Kalau ahli kita sudah dari awal kita udah langsung koordinasi dengan ahli. Terus untuk tambahan saksi lainnya kita akan pendalaman lagi. Karena memang penguatan itu perlu dari BP POM, dari Dinas Kesehatan, dari mungkin dari ya tadi yang kayak kalian bilang dari pihak salonnya nanti admin atau ya di lokasi sana lah. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, PT Hutama Karya mengumumkan beroperasinya ruas tol fungsional di Sumatera. Ruas tol Sigli Banda Aceh siap digunakan untuk mendukung kelancaran lalu lintas. PT Hutama Karya telah membuka 4 ruas tol fungsional di Jalan Tol Trans Sumatera sejak tanggal 21 Desember 2024 untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Ruas-ruas tol yang telah dibuka yaitu Sigli Banda Aceh, Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat, Binjai Langsa, dan Pekanbaru Padang. Diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh perjalanan hingga beberapa jam. Pembukaan ini dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah di Sumatera dan mendukung kelancaran arus lalu lintas terutama selama periode liburan akhir tahun. Dari Jakarta, Rido, Tim Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Hujan deras yang melanda Kabupaten Sukabumi menyebabkan tanah longsor yang juga memutus akses jalan menuju Surade dan Jampang Kulon. Tanah longsor tersebut menyebabkan aktivitas warga dan pendistribusian logistik korban bencana terganggu. Hujan deras dan angin kencang yang melanda Kabupaten Sukabumi pada Rabu sore kemarin menyebabkan bencana tanah longsor dan pohon tumbang yang memutus akses jalan menuju Surade dan Jampang Kulon. Bencana tersebut juga membuat kegiatan distribusi logistik dan aktivitas warga terganggu. Warga berharap perbaikan segera dilakukan oleh pihak terkait untuk memulihkan mobilitas dan pendistribusian logistik di daerah terdampak bencana. Dari Kabupaten Sukabumi, Ilham, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen
setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali memerintahkan jajaran kepolisian untuk melaksanakan pengamanan Natal dan Tahun Baru dengan baik. Dan tentunya hal tersebut disampaikan oleh Prabowo saat memimpin apel Kepala Satuan Wilayah 2024 di Akademi Kepolisian di Semarang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo tiba dalam gelar acara apel Kepala Satuan Wilayah 2024 di Akademi Kepolisian di Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 11 Desember 2024. Saat memimpin apel, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran kepolisian untuk melaksanakan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2025 dengan baik. Dalam hal yang sama, Presiden mengatakan keamanan dan ketertiban yang terjaga di suatu negara dapat menunjang stabilitas dan iklim bisnis yang akan berdampak untuk keberlangsungan bersama. Oleh karena itu, Kepala Negara berpesan bangsa dan rakyat sangat memerlukan kehadiran dan peran polisi. Apel Kesatuan Wilayah ini dihadiri oleh 571 peserta yang terdiri atas pejabat utama Mabes Polri, para Kapolda, dan Kapolres. Tema yang diusung pada apel kali ini adalah Polri yang presisi dalam mendukung agenda nasional tahun 2024 guna mewujudkan keamanan dalam negeri. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, menyambut liburan Natal dan Tahun Baru 2025, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyiapkan ratusan posko penanganan longsor dan juga banjir di sejumlah titik-titik rawan di seluruh Indonesia. PLT Dirjen Perhubungan Darat Ahmad Yani menyampaikan bahwa kesiapan ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kelancaran perjalanan para pengguna jalan selama liburan. PLT Dirjen Perhubungan Darat Ahmad Yani menyampaikan sejumlah titik rawan yang diidentifikasi di jalan tol dan jalur nasional menjadi fokus utama pengawasan selama Nataru 2024. Yani menyebutkan di jalan tol terdapat beberapa kilometer yang dianggap rawan longsor dan banjir, seperti di kilometer 47 MBZ dan kilometer peralihan lajur 3 kedua di Sundawa Cipali hingga rest area dan simpang tol Cipali juga masuk dalam daftar pantauan prioritas utama. Yani mengatakan untuk mengantisipasi longsor dan banjir, Kementerian Perhubungan dan Pekerjaan Umum menyediakan posko beserta alat berat di sejumlah titik untuk merespon dengan cepat jika terjadi bencana. Dengan adanya posko dan pengawasan di titik rawan, Yani berharap seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati perjalanan liburan dengan tenang dan nyaman. Jalan tol pasti di kilometer setelah turun dari MBZ di 47, di situ pasti rawan. Nah, ini cara bertindaknya juga sudah disiapkan. Kemudian beberapa titik lagi itu di kilometer terjadi di kilometer setelah 3 lajur menjadi 2 lajur di Cipali, ya, di kilometer 180. Itu beberapa titik. Termasuk titik-titik lainnya adalah rest area, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian juga di simpang antara
Susundau ya dengan Cipali. Nah, ini juga titik-titik rawan. Nah, selain itu teman-teman sekalian, di ruas jalan nasional pun kami bersama-sama teman PU sudah mengidentifikasi daerah-daerah rawan longsor dan di situ disiapkan posko oleh teman-teman PU. Poskonya berupa penyiapan alat berat yang tadi persis sama yang dilakukan oleh Pak Wasal untuk kereta. Nah, ini teman-teman di PU juga menyiapkan dari seluruh daerah-daerah lintasan untuk Nataru itu sudah disiapkan. Kira-kira posko untuk di Pulau Sumatera itu ada 108 posko, Pulau Jawa, Bali itu 48, Pulau Kalimantan itu ada 65, Sulawesi ada 82 posko, Pulau Nusa Tenggara dan Maluku 57 posko, Papua 33 posko dan totalnya adalah 393 posko. Jadi di Nataru ini sudah dipersiapkan untuk posko penanganan lawan longsor dan banjir juga. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat menegaskan Kemenpora terbuka dan siap untuk berdiskusi soal Permenpora nomor 14 tahun 2024. Dan memang sebelumnya pemirsa, pihak tertentu menilai Permenpora ini sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam kepengurusan olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga RI Taufik Hidayat membuka sosialisasi Permenpora nomor 14 tahun 2024 tentang pengelolaan organisasi olahraga lingkup olahraga prestasi di Jakarta pada Senin 9 Desember 2024. Dalam sambutannya, Wamenpora mengungkapkan kegiatan ini memiliki arti strategis dalam mewujudkan sinergitas dan pemahaman bersama terhadap kebijakan yang telah dirumuskan oleh Kemenpora RI. Wamenpora juga menegaskan bahwa Kemenpora terbuka dan siap berdiskusi terkait Permenpora tersebut. Hal ini karena Permenpora nomor 14 tahun 2024 tersebut mendapat tanggapan beragam dari pegiat olahraga khususnya induk organisasi cabang olahraga. Pihak-pihak tertentu menilai Permenpora ini sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam kepengurusan olahraga. Merespon hal tersebut, Wamenpora Taufik menegaskan tidak ada keinginan pemerintah untuk melakukan intervensi. Permenpora tersebut hanya bertujuan untuk pengelolaan olahraga yang lebih rapi dan lebih maksimal. Kegiatan ini memiliki arti strategis dalam mewujudkan sinergitas dan pemahaman bersama terhadap kebijakan yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi kita semua, baik di tingkat pusat, daerah, maupun kabupaten dan kota. Lebih lanjut dijelaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya tergantung pada isi dari peraturan itu sendiri, melainkan pada kerjasama dan komitmen semua pihak. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, orang tua korban yang menduga bayinya tertukar, salah satu di rumah sakit kawasan Jakarta Pusat, pada pagi kemarin mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dan mereka meminta KPAI mengawal kasus tersebut guna mengungkap kebenaran. Muhammad Rauf dan Feni, pasangan muda yang masih dalam kondisi berduka ini, pagi tadi mendatangi kantor KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, setelah video curhatannya viral di media sosial. Dengan membawa sejumlah berkas sebagai bukti, keduanya kemudian mendaftarkan aduan. Pasangan muda warga Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini mengaku jika bayi mereka yang baru saja dilahirkan pada 16 September 2024 lalu telah tertukar dengan bayi lain. Dugaan tersebut muncul ketika pihak rumah sakit tidak menunjukkan bayinya kepada sang ibu. Sementara sang ayah hanya diminta mengazankan bayi tanpa dijelaskan kelengkapan anggota tubuh serta jenis kelaminnya. Perbedaan lain menurut Rauf adanya tai lalat pada wajah bayi yang meninggal. Sementara bayi yang dilahirkan istrinya tidak memiliki tai lalat. Dan ironisnya, bayi yang diduga tertukar tersebut justru dikabarkan pihak rumah sakit telah meninggal dunia dan kini telah dimakamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rauf serta istri saya Penis. Dengan ini ingin membuat klarifikasi terkait video yang sebelumnya setelah saya buat, bahwa hari ini tanggal 9 Desember 2024 telah dilakukan mediasi dengan pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, yang dimana saya dan istri akan difasilitasi untuk melakukan tes DNA dan dibiayai Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Saya mohon maaf atas kenyamanan yang telah ditimbulkan. Video ini saya buat tanpa ada paksaan dari manapun.
Pihak rumah sakit juga telah mendatangi Rauf di tempat kerjanya untuk menempuh jalan kekeluargaan, serta bersedia mengawal pemeriksaan dugaan bayi tertukar, termasuk menanggung biaya tes DNA. Meski semula Rauf bersedia menempuh jalur tersebut, namun kini dirinya dan sang istri tetap ingin mencari keadilan, dengan alasan merasa terintimidasi saat didatangi pihak rumah sakit ke pabrik tempatnya bekerja. Kronologinya seperti ini. Pada tanggal 15 September saya mendapatkan rujukan dari klinik tempat saya bekerja, tempat saya kontrol. Lalu saya dibuatin rujukan dari dokter SPOW-nya untuk ke rumah sakit Islam Cempaka Putih. Lalu saya di sana dilakukan tindakan kayak administrasi seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Terus ya setelah mengurus administrasi, saya meminta dokternya untuk berupaya untuk melakukan induksi induksi buat lahir normal. Tapi teman dokternya nggak diizinkan dan dilakukan operasi pada tanggal 16 September 2024. Dan di operasi tanggal 16 itu Pak, jam 8:09. Tahu tertukarnya itu gimana Pak? Itu tahu tertukarnya tuh karena bayi saya tuh dari awal lahir ibunya nggak diperlihatkan gitu Pak. Setelah bayi dibawa keluar saya langsung azanin. Setelah itu anak saya dibawa buru-buru ke ruang NICU. Pas diajanin itu Pak, ya, dikasih lihat petunjuknya ini lengan, ini lengkap ini. Nggak dikasih lihat Pak. Oh itu ditutup semua Pak, gitu kelaminnya? Bedungnya full. Di selamin pun nggak dikasih tahu. Oh dari tumbuh badannya nggak dikasih tahu semua? Nggak dikasih tahu. Oh. Untuk anak sendiri perempuan? Saya tidak tahu Pak, soalnya saya melihat dari laki-laki perempuannya itu kan dari keterangan lahirnya Pak. Saya nggak dikasih tahu anak saya laki-laki perempuan. Ini gimana Bu rasanya Bu? Ya, sedih Pak, sedih banget, gitu ya. Setiap hari nangis. Ya kata suami ini anak beda dari pas pertama kali ngelihat. Ya itu pas di mau kubur itu Pak. Dia dari tai lalatnya katanya nggak ada, yang bayi meninggal ada. Tapi sempat dikasih ke ibu nggak, menyusui gitu? Enggak, sama sekali saya nggak ngeliat. Dari pas lahir, dari keluar dari perut saya nggak sama sekali nggak diiniin. Waktu itu aja ada perawat atau bidan ya yang suka nyatet itu ya Pak. Dia nanya berat badan ke saya, berat badan anaknya berapa, tapi kata saya nggak tahu. Terus emang ibunya nggak dikasih lihat, saya nggak saya kasih lihat. Terus kata susternya apa jawabannya? Yang katanya cowok itu langsung keluar gitu Pak. Oh nggak ada tanggapan apa-apa? Bu sedih nggak Bu? Ini buah hati Ibu, ini yang anak pertama Ibu. Ya harapannya pengen anak saya kembali pelukan saya walaupun ada sama orang tolong kembalikan gitu. Keduanya berharap KPAI dapat mengawal kasus tersebut guna mengungkap kebenaran dugaan tertukarnya bayi. Perlu diketahui, peristiwa ini berawal dari Feni mengalami kontraksi pada 15 September di klinik di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Keesokan harinya, ia dirujuk ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih akibat mengalami pecah air ketuban sehingga dilakukan tindakan medis. Setelah menjalani operasi sesar, pihak keluarga dilarang untuk melihat buah hatinya dengan alasan masih dalam perawatan medis. Namun, tidak sampai 2 hari, pihak rumah sakit mengabarkan bahwa bayinya sudah meninggal dunia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tambang emas ilegal yang berada di kawasan Pegunungan Cihideng, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ditertibkan oleh petugas gabungan. Dan sejumlah barang bukti seperti alat penambangan milik para penambang diamankan. Selain itu, bedeng yang menjadi tempat tinggal para penambang ilegal dihancurkan petugas. Puluhan lubang tambang emas ilegal yang berada di kawasan perhutani ditertibkan dan ditutup petugas gabungan Forum Pimpinan Tingkat Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Tambang emas ilegal yang berada di lokasi tanah milik perhutani yang berada di Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Karena selain tanpa izin penambangan, para penambang emas ini membahayakan jiwa serta melanggar aturan. Tambang emas ilegal yang diduga sudah beroperasi hingga berbulan-bulan ini dikelola oleh warga sekitar. Setiap melakukan penambangan, para warga menggunakan alat seadanya dan dapat membahayakan nyawa. Secara bersama-sama melaksanakan upaya-upaya penertiban, kita membantu dari Asper Kehutanan ya, karena memang situasi saat ini curah hujan cukup deras sehingga tadi upaya yang disampaikan itu mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi. Tentunya langkah-langkah yang sudah disampaikan tadi Pak Asper dengan peringatan, peneguran, somasi dan lain sebagainya, nanti tinggal kita koordinasi untuk bila mana ada kelanjutannya kita akan lakukan upaya-upaya penyidikan dan penyelidikan. Terima kasih. Penertiban yang dilakukan petugas ini menyisir area Pegunungan Cihideng, Kabupaten Bogor, dan ditemukan puluhan bedeng yang menjadi tempat tinggal para penambang, serta sejumlah lubang tempat tambang emas ilegal. Penanggulangan penambang liar, ini kebetulan kami beserta Porkopijam, ada Pak Kapolsek, Pak Danramil, dan
dari Pol PP secara bersama-sama satu visi mengadakan kegiatan ini secara kolaborasi. Kebetulan lokasi ini berada dalam kawasan hutan negara yang dikelola BKPH Jasingaluliang. Secara administratif berada di wilayah administratif Kecamatan Cigudeg, sehingga kami melibatkan semua unsur yang ada di Kecamatan Cigudeg. Untuk memberikan efek jerak kepada warga yang melakukan penambangan, sejumlah alat penambangan milik warga diamankan petugas. Selain itu, tempat bedeng para penampung pun dihancurkan. Dari lokasi penambang tersebut, petugas mengamankan barang bukti genset, martil, serta sejumlah alat penambangan. Selain itu, 5 orang penambang pun diminta keterangan dan dikirim ke Mako Polsek Cigudeg. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk terus mendukung misi Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Kapolri saat membuka apel Kasatwil Polri 2024 di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Dalam apel Kasatwil Polri 2024 yang berlangsung di Akademi Kepolisian Semarang, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, Polri akan mengerahkan segala sumber daya untuk mendukung penuh misi Astacita Presiden Prabowo Subianto. Listio mengungkapkan bahwa bagian tersebut adalah upaya dalam mewujudkan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Listio menyebutkan, Polri juga terus berupaya dalam meningkatkan kapasitas sebagai organisasi modern yang responsif dan adaptif dalam menghadapi dinamika tantangan yang semakin kompleks. Menurutnya, hal ini merupakan upaya untuk menjawab dinamika tantangan yang semakin kompleks dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Selanjutnya, guna menghadapi dinamika tantangan yang semakin kompleks, Polri terus meningkatkan kapasitas sebagai organisasi modern yang responsif dan adaptif agar mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan serta penegakan hukum yang berkeadilan sesuai harapan masyarakat. Polri berkomitmen akan mengerahkan segala sumber daya untuk menjaga stabilitas Kamtibmas dan mendukung penuh misi Astacita guna mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, dari Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Romo Muhammad Syafi'i mengajak sesama anak bangsa untuk berkolaborasi wujudkan Indonesia Berkah 2045. Dan Wamenak pun turut memberi contoh bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo yang juga mau berkolaborasi demi kemajuan bangsa. Wakil Menteri Agama RI, Romo Muhammad Syafi'i, bersepakat menghadiri acara Silaturahim Anak Bangsa Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia di Gedung DPD RI Jakarta. Wamenak Romo pun disambut baik oleh Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Lindrung, yang juga menyampaikan bahwa perlunya saling bersinergi dan berkontribusi, serta berkolaborasi sesama anak bangsa demi mewujudkan Indonesia Berkah 2045. Dalam forum tersebut, Wamenak menyampaikan pesan, yaitu untuk mewujudkan Indonesia Berkah 2045, harus saling berkolaborasi antar sesama anak bangsa, dan mencontoh Presiden Prabowo Subianto yang mau berkolaborasi dengan Jokowi demi memajukan bangsa. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV. Pemirsa, kita lanjutkan informasinya di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Bakti Transmigrasi ke-74. Dalam pidatonya, AHY menyebut bahwa program transmigrasi tak terlepas dari menjaga kedaulatan negara. Kementerian Transmigrasi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Transmigrasi ke-74. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa program transmigrasi harus membekali para transmigran dengan disiplin, mental yang unggul, serta pembentukan karakter dan kepribadian. Menurutnya, program transmigrasi tak lepas dari peran menjaga kedaulatan negara. AHY lantas berharap para transmigran dapat diikutsertakan dalam program komponen cadangan. Karena memang berbicara transmigrasi itu merupakan urusan yang sangat kompleks. Spektrumnya luas, dari ujung ke ujung, sehingga tidak bisa berdiri sendiri dan banyak elemen infrastruktur yang harus dipersiapkan agar program-program transmigrasi semakin sukses ke depan. Saya senang Bapak Menteri Transmigrasi, Bapak Iftithar Sulaiman, sejak awal mengajak saya berdiskusi dan tentu dengan jajaran untuk membangun sebuah new paradigm, paradigma baru tentang transmigrasi. Jadi transformasi transmigrasi menjadi kekuatan dalam kementerian ini 5 tahun mendatang. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, hujan dengan intensitas sedang mengakibatkan jalur lingkar selatan di Malang longsor. Dan longsor tersebut pemirsa memutus jalan provinsi sepanjang 50 meter dan menyebabkan jalan tersebut tidak dapat dilalui pengendara. Hujan deras yang mengguyur wilayah Malang Selatan pada Selasa hingga Rabu mengakibatkan bencana longsor yang cukup parah. Akibatnya jalur lintas di Dusun Pangguwaru, Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, putus total dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Longsor yang terjadi di area Kelok 9 ini menyebabkan sebagian besar badan jalan amblas. Kondisi jalan yang rusak diperparah dengan kondisi tanah di lokasi yang masih terus bergerak membuat jalur tersebut sangat berbahaya untuk dilalui. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengungkapkan bahwa hujan dengan intensitas sedang yang berlangsung cukup lama menyebabkan tanah tidak mampu menahan beban air sehingga terjadi longsor. Ruas jalan lintas selatan Kelok 9 mengalami kerusakan parah dengan retakan, longsor, dan putus sepanjang kurang lebih 50 meter. Terangnya, mengingat kondisi jalan yang sangat membahayakan, jalur tersebut terpaksa ditutup total untuk proses perbaikan. Pihak berwenang telah memasang tanda peringatan di lokasi kejadian untuk mengimbau pengguna jalan agar mencari jalur alternatif. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang akan segera melaporkan kejadian ini kepada pihak terkait untuk segera dilakukan perbaikan. Kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, hujan yang mengguyur kawasan Bogor mengakibatkan jembatan penghubung antar dua desa di Cigombong ambruk. Kondisi ini menyebabkan akses warga terganggu karena tidak bisa dilalui. Dan lumpuhnya jalan penghubung tersebut membuat warga di dua desa di Kecamatan Cigombong harus rela berjalan 4 km untuk memutar arah setiap melakukan aktivitasnya. Jembatan penghubung Desa Cigombong dengan Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, ambruk tergerus longsor hingga menyebabkan jembatan mengalami putus pada Kamis petang. Jembatan yang memiliki panjang 10 meter dengan lebar 3 meter merupakan akses utama warga untuk beraktivitas. Akibat ambruknya jembatan tersebut, terpaksa warga harus memutar arah sejauh 4 km. Kemarin sore menjelang mau maghrib. Cuaca sendiri kondisi hujan apa gimana, Pak? Ada hujan kecil. Pas kejadian ini nggak ada yang lewat, nggak ada yang melintas? Nggak ada, yang lewat nggak ada. Cuma ada orang di ujung doang.
Maksudnya? Iya di ujung lagi diem aja di ujung. Oh, ada yang bolong. Jembatan? Iya jembatannya, di pinggirnya ada yang bolong. Oh. Pinggirannya, itu mau dipelur lah gitu. Terus? Pas kebetulan udah langsung jatuh aja itunya jembatannya. Pasca kejadian itu, warga pun melaporkan kejadian ini ke pemerintah setempat dan instansi terkait untuk melakukan penanganan ambruknya jembatan penghubung dua desa di Kecamatan Cigombong. Usai ambruknya jembatan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor memasang terpal untuk menutupi terbingan tanah yang tergerus aliran sungai. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono memberikan penghargaan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM Awards. Dan STBM sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap komunitas yang berhasil mengembangkan perbaikan sanitasi kesehatan di lingkungannya. Pada Selasa 10 Desember 2024, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saxono memberikan penghargaan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM Awards. STBM Awards sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap komunitas yang berhasil mengembangkan perbaikan sanitasi kesehatan di lingkungannya dengan titik berat pemberdayaan masyarakat sebagai pengelola kesehatan dan keberhasilan. Penghargaan ini juga sebagai dukungan dari komitmen Kemenkes RI dalam mencapai pembangunan kesehatan berkelanjutan di bidang kesehatan lingkungan yang selaras dengan RPJMN dan SDGs 2030. Acara ini adalah acara pemberian penghargaan terhadap entitas di Nusantara yang berhasil mengembangkan perbaikan sanitasi kesehatan. Kita tahu bahwa sanitasi kesehatan merupakan hal yang penting, apalagi sanitasi kesehatan yang dilakukan pada hari ini adalah memberdayakan masyarakat untuk ikut serta di dalam pengelolaan kesehatan dan kebersihan di dalam lingkungan. Kegiatan ini diharapkan bisa berjalan terus-menerus serta lebih menyehatkan masyarakat Indonesia dengan perbaikan sanitasi yang berbasis pada masyarakat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Immanuel Ebenezer menerima audiensi Serikat Pensiunan PT PLD. Dalam pertemuan tersebut, pemirsa, teman-teman serikat menyampaikan aspirasi dan diskusi terkait kebijakan pensiunan perusahaan. Melalui video yang diunggah di akun sosial media Instagram @Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer, menerima audiensi Serikat Pensiunan PT PELNI pada Selasa 10 Desember 2024. Teman-teman serikat menyampaikan aspirasi dan diskusi terkait kebijakan pensiunan perusahaan. Dalam kesempatan itu, teman-teman serikat juga menyampaikan terima kasih atas sambutan dan dukungan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Sejumlah keluh kesah disampaikan, diantaranya terkait banyak dari mereka ketika pensiun belum mendapatkan haknya. Mereka berkeluh kesah tentang problem mereka, dari gaji yang 400.000 selama 30 tahun, kemudian ada problem-problem yang lain, dan ini kalau dari regulasi yang ada itu melanggar ketentuan, khususnya pengupahan. Jadi saya rasa PELNI sebagai BUMN jangan merusak citra PELNI itu sendiri sebagai badan usaha milik negara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sidang permohonan peninjauan kembali Jessica Kumala Wongso terkait dengan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin memasuki babak akhir. Dan Jessica mengaku lega usai menjalani sidang permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berharap bebas murni. Penasihat hukum Jessica Wongso, Hidayat, berharap berkas permohonan PK itu segera dikirim ke Mahkamah Agung. Dia juga berharap permohonan PK itu dikabulkan. Dalam kesempatan yang sama, Jessica merasa lega proses sidang PK-nya telah selesai. Dia berharap putusan terbaik pada permohonan tersebut. Agendanya adalah tanda tangan BAP. Dan terakhir sidangnya dan akan dibendel akan dikirim ke Mahkamah Agung. Itu aja. Tanggapannya ya kami segeralah supaya dikirim dan berharap putusannya kita di permohonannya dikabulkan seluruhnya, kira-kira gitu, dan bebas murni. Karena memang Jessica tidak bersalah. Jadi setelah ditutup sidang tadi, akan dikirim secara digital selama 30 hari ke Mahkamah Agung untuk diproses pemeriksaan dan diputus surat-suratnya itu di Mahkamah Agung. Jadi nanti putusannya itu dari Mahkamah Agung, PK ya, PK gitu loh. Saya lega ya hari ini udah selesai prosesnya, jadi berharap yang terbaik aja ke depannya gimana. Terima kasih. Udah, Udah, itu aja.
Seperti diketahui, Jessica sudah divonis 20 tahun penjara karena terbukti membunuh Mirna pada 2016. Dia bebas bersyarat pada Agustus 2024. Setelah bebas, dia mengajukan permohonan PK lagi ke MA agar dibebaskan dari segala dakwaan dan melepaskannya dari segala tuntutan, serta memulihkan harkat dan martabatnya. Jessica mengklaim punya bukti baru rekaman CCTV di restoran Olivier, tempat kejadian perkara momen kopi sianida yang belum ditampilkan di persidangan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, kebakaran menghanguskan sebuah angkutan umum Jaklingko yang terbakar pada Rabu malam kemarin. Dan 2 mobil pemadam kebakaran dan 8 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Penyebab kebakaran ini masih diselidiki oleh pihak terkait. Sebuah angkot Jaklingko dilaporkan ludes terbakar di Jalan Pangeran Jayakarta dekat Stasiun Jayakarta, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Petugas keamanan Stasiun Jayakarta sempat berupaya membantu memadamkan api sebelum tim damkar tiba di lokasi. Namun, kobaran api yang begitu cepat menghanguskan angkot tersebut. Petugas damkar berhasil memadamkan api sekitar pukul 20.11 WIB. 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 8 personel dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui pasti kerugian materi akibat kebakaran angkot tersebut. Hingga saat ini, pihak berwenang masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran angkot tersebut. Dari Jakarta, Ilham, tim Sinpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini mengapresiasi Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan hasil dari forum ini akan menghasilkan rekomendasi terbaik bagi penerapan program makan bergizi gratis ataupun dalam rangka menuju swasembada pangan.
Melalui video yang diunggah di akun sosial media Instagram @zul.hasan, nampak Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menghadiri Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta pada Selasa 10 Desember 2024. Zulhas mengapresiasi terselenggaranya IMFBF 2024 karena hasil dari forum ini akan menghasilkan rekomendasi terbaik bagi penerapan program makan bergizi gratis ataupun dalam rangka menuju swasembada pangan. Menko Pangan juga menyatakan optimisme pada kemajuan sektor kelautan dan perikanan nasional yang memiliki peran kunci dalam pencapaian target swasembada pangan. Saya sungguh apresiasi apa yang dilakukan Pak Menteri KKP karena sektor kelautan ini akan sangat menentukan swasembada pangan kita apa tidak, itu di tangan beliau ini. Oleh karena itu saya apresiasi ada agenda pagi ini, dan tentu pada akhirnya semuanya nanti swasembada pangan itu tujuan akhirnya memenuhi gizi rakyat kita melalui makan bergizi gratis. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni melakukan agenda kunjungan kerja ke Pangandaran untuk reintroduksi Banteng Jawa. Dan Menhub membuka langsung acara dan reintroduksi Banteng Jawa, 2 pasang atau 4 ekor banteng yang reintroduksi di Padang Rumput Cikamal TWA Cagar Alam Pananjung. 4 banteng Jawa itu berasal dari Taman Safari Indonesia Bogor, Prigen, dan Bali. Selain banteng, ada sejumlah satwa yang akan reintroduksi, yaitu 2 elang brontok dan 2 landak Jawa. Raja mengatakan, reintroduksi atau pelepas liaran secara sengaja di daerah asli 4 banteng Jawa. Jadi, secara historis di Jawa terdapat populasi banteng, terutama di Pangandaran. Ia mengatakan, Kemenhub bekerja sama dengan berbagai pihak dalam reintroduksi banteng Jawa. Sementara itu, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Setiawan Putjamoko, menambahkan kegiatan ini merupakan wujud nyata Kemenhub dalam kelestarian hayati, khususnya satwa yang memiliki nama latin Bos javanicus itu. Terlebih, banteng Jawa adalah satwa yang masuk kategori dilindungi. Ia berharap banteng Jawa ini mendapatkan rumah aman dan nyaman seperti pada tahun 1979 yang lalu. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan perawatan kawasan banteng cagar alam di Blok Cikamal, pembangunan kandang banteng, dan penanaman rumput. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, sebuah video viral aksi seorang pria mengamuk di sebuah tempat bimbel di kawasan perumahan Titian Indah, Kota Bekasi. Terlihat perdebatan sengit antara pengurus bimbel dan seorang pria berkaos putih dan juga sempat mengancam untuk dilaporkan ke polisi. Viral sebuah video aksi seorang pria yang mengenakan kaos putih berdiri di depan pintu. Terlihat tampak marah ke pengurus bimbel dan sempat memberikan ancaman kepada pengurus bimbel yang tengah mengadakan kegiatan belajar mengajar di kawasan perumahan Titian Indah, Kota Bekasi. Para pengajar dan pengurus bimbel mencoba berbicara dengan pria tersebut. Namun pria berkaos putih malah semakin marah dan berteriak. Bahkan mengancam untuk dirinya dilaporkan ke polisi dengan nada kasar. Aksi ini dilakukan karena pria tersebut merasa kegiatan bimbel mengganggu kenyamanan rumahnya. Tempat bimbel yang menjadi lokasi kejadian sedang dalam proses renovasi dan sudah mendapatkan izin dari RT dan warga sekitar. Namun keberadaan bimbel tetap mengganggu pria tersebut sehingga memicu keributan. Dari Jakarta, Sylvia, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah truk gagal menanjak di Cikalong Kulon dan juga menabrak 2 sepeda motor serta 1 mobil. Akibat kecelakaan tersebut, pemirsa, 2 orang mengalami luka dan para korban telah mendapat perawatan intensif. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Cikalong Kulon pada Senin 9 Desember 2024. Peristiwa ini melibatkan sebuah truk tronton yang gagal menanjak. Akibatnya, truk tersebut menabrak beberapa kendaraan lain yang berada di belakangnya, termasuk 2 sepeda motor dan 1 mobil. Dalam insiden ini, 2 orang menjadi korban, yakni seorang guru dan seorang pelajar. Guru mengalami luka robek pada kaki kirinya, sedangkan pelajar mengalami patah tulang pada tangan. Keduanya telah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Berdasarkan keterangan dari Kapolsek Cikalong Kulon, kecelakaan bermula saat truk tronton yang dikemudikan oleh Iskandar melaju dari arah Cinangsi menuju Kecamatan Mande. Ketika melewati tanjakan, truk kehabisan tenaga dan tidak mampu melanjutkan perjalanan. Akibatnya, truk mundur dan menabrak kendaraan-kendaraan yang berada di belakangnya. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang wanita ditemukan meninggal dunia akibat tertabrak kereta di stasiun Tambun pada pagi kemarin. Dan korban diduga bunuh diri dengan melompat ke arah kereta yang melintas sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Seorang wanita ditemukan meninggal dunia setelah tertabrak kereta api di stasiun Tambun Kamis pagi.
Kejadian ini terjadi sekitar pukul 8:50 waktu Indonesia Barat saat kereta sedang melintas di jalur tersebut. Dugaan sementara, korban melakukan aksi bunuh diri dengan melompat ke arah kereta yang datang. Hingga kini, identitas korban yang masih belum diketahui dan petugas sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut di lokasi kejadian. Petugas stasiun bersama tim evakuasi telah mengevakuasi jenazah korban pada pukul 10:13 waktu Indonesia Barat. Kasus ini tengah ditangani oleh pihak berwenang untuk memastikan motif di balik kejadian tersebut. Dari Jakarta, Ridho, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Ramadi. Dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.